Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bersama Bung Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Kali ini kita akan mencoba melihat lebih jauh lagi. Mengapa di masa pandemi ini perlu menunda kehamilan? Bung Rahmat, baru-baru ini ada video yang viral di media sosial, di mana seorang wanita berkeliling kota Semarang sambil meneriakkan perlunya menunda kehamilan. Ternyata Pak, himbauan senada yang sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat juga dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mengutip Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya belakangan ini memang gencar mensosialisasikan agar masyarakat jangan hamil dulu di masa pandemi ini. Nah, ironisnya Bung, justru menurut data BKKBN, angka kehamilan selama pandemi corona justru mengalami kenaikan. Ironisnya Bung, justru menurut data yang dilansir BKKBN, angka kehamilan selama pandemi corona justru mengalami kenaikan. Diperkirakan dalam 3 bulan terakhir ada sekitar 420.000 kehamilan. Nah, ini masalahnya mungkin karena meningkatnya intensitas suami istri berada di rumah. Nah, selain itu, karena menurut BKKBN adanya penurunan penggunaan alat kontrasepsi selama pandemi. Lalu pertanyaannya Bung, kalau ada risiko kehamilan buat ibu dan bayinya, apakah memang perlu ada larangan untuk hamil di masa pandemi ini? Ya, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya kita sampaikan salam sehat buat para pemirsa RH Channel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Teman-teman sekalian, menarik memang terkait isu hari ini, mengapa ini perlu kita diskusikan, perlu kita bicarakan. Beberapa waktu lalu, tepatnya 2 hari yang lalu saya ke Klaten. Ada kabar berita yang nggak mengenakan teman-teman. Ada informasi dari lapangan bahwa 60% saudara kita yang lagi hamil, mengandung, itu gugur 60% dari total sekitar 39 ibu yang hamil, itu 26 meninggal karena paparan virus COVID-19. 60%. Ini harus kita sikapi, harus kita diskusikan. Ada informasi menarik juga menyangkut pertanyaan tadi, informasi dari Jawa Barat. Tepatnya dari mana ini tadi sempat saya baca bahwa di Jawa Barat Ikatan Bidan Indonesia mengatakan bahwa 40% ibu-ibu bersalin di Jawa Barat meninggal dunia akibat terpapar virus corona. Nah, ini sesuatu yang harus kita sikapi, harus kita diskusikan. Apa yang dari data ini menunjukkan bahwa COVID itu jahat, COVID itu ada, dan COVID itu ada serta berbahaya. Terkhusus saudara kita yang sedang mengandung, sedang hamil. Makanya anjuran dari pemerintah melalui badan BPKBN ya, itu melalui sebentar saya sampaikan, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, teman-teman sekalian, Ibu Eni Gustina menyampaikan bahwa sebaiknya, ini menarik ini, sebaiknya kalau memungkinkan untuk ditunda dulu ibu-ibu, saudara-saudara kita yang masa pandemi ini untuk hamil. Tentu apa yang diinginkan, apa yang disampaikan oleh Ibu Eni, himbauan itu bukan tanpa dasar loh ya. Data di lapangan menunjukkan di Klaten tadi hampir 60% yang gugur, saudara kita yang sedang hamil gugur karena COVID. Di Jawa Barat datanya 40% yang ibu-ibu hamil gugur karena COVID. Nah, ini harus kita sikapi. Nah, saya sependapat dari informasi
himbauan dari pemerintah melalui BKKBN agar untuk saat ini kalau memungkinkan untuk ditunda dulu yang berkeinginan untuk punya momongan atau pengen hamil. Kalau setelah saya diskusikan dengan berbagai ahli ya, bahwa ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman RH channel dan seluruh pemirsa yang dimanapun Anda berada, betapa pentingnya edukasi dan sosialisasi untuk kita tunda dulu hamil. Loh, pertanyaannya kenapa kok harus ditunda gitu loh. Yang paling sederhana, ketika ibu hamil mendapatkan ujian terpapar COVID Corona, tentu resikonya paling besar. Loh, kok bisa? Iya. Setelah saya diskusikan dengan teman-teman medis maupun dokter ya, dari yang ahli ya, orang COVID-19 nanti kan pasti dapat asupan berbagai obat, berbagai vitamin, dan ada yang keras gitu kan. Tentu itu akan berefek kepada janin. Bahkan ada yang mengatakan kemungkinan potensi yang lahir di saat ibu hamil lahiran itu ada bisa prematur. Itu kan cukup beresiko. Oh no. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak boleh hamil? Ya boleh aja namanya hamil, tetapi kan ini himbauan yang bijak agar kita bisa mengelola dengan baik di saat pandemi. Nah, itu tadi ya yang utama tadi, resikonya ibu hamil yang kena ketika mendapatkan makanan atau mendapatkan obat-obatan yang keras, tentu kan pasti ada implikasinya kepada janin kita. Nah, itu mengapa salah satunya untuk ditunda. Nah, yang kedua adalah kalau berdasarkan berbagai literatur dan berbagai saya diskusi dengan teman-teman para yang ahli di bidang kebidanan maupun di dokter ya, saya kira orang hamil itu nggak usah jauh-jauh ya, ketika nanti ibu hamil lagi awal itu kan mual gitu ya, mual, nggak doyan makan, kemudian asupan makanan kurang ketika angkatan, tentu kan menurunkan imunitas, daya tahan tubuh turun. Kenapa? Asupan gizi kurang. Karena ketika mau makan, mual, mau muntah itu kan, itu pasti kan cukup mengganggu kan, mengganggu dari ibu-ibu dan dari sisi kesehatan secara keseluruhan tentu ya akan mengalami satu kondisi yang turun situasi kondisi. Jadi saya kira dua hal itu saya kira masuk akal. Orang awam seperti teman-teman kita semua ya yang tidak ahli di bidang kebidanan maupun ahli di bidang kandungan, kedokteran, saya kira dua hal itu menjadi parameter utama saya kira. Orang yang kena COVID-19 pada saat hamil tentu rentan resikonya yang saudara kita yang lagi hamil pasti mendapatkan masukan obat. Yang berikutnya yang lagi hamil terkadang banyak juga yang nggak doyan makan, nggak pengen makan, maunya istirahat. Nah, ini kan pasti akan berimplikasi pada kesehatan tubuh kita kan. Nah, untuk itu sebagai momentum forum yang baik ini ya saya kira lebih bijak kita ikutin anjuran dari pemerintah. Tetapi juga saudara-saudara kita yang sedang dan berproses hamil, kalau sudah dijalanin sedang berproses ya nggak perlu khawatir. Nggak boleh khawatir berlebihan, justru akan menurunkan imunitas tubuh. Ini kita sampaikan kepada saudara kita yang belum hamil dan mau merencanakan hamil untuk ditunda. Tetapi ketika sudah berproses untuk sudah mengandung, ya saya kira tinggal bagaimana untuk kita kanalisasi, kita jagain yang benar-benar rapi, agar ibu-ibu kita, saudara-saudari kita yang sedang mengandung, saya kira kita harus tahu bahwa kita harus jaga dengan ketat. Yang paling utama dan terutama tentu adalah ya protokol kesehatan, baik di lingkungan keluarga maupun ketika keluar rumah. Apalagi suaminya yang pasti beraktivitas di luar untuk menafkahi, ya itu benar-benar harus steril untuk pada saudari kita yang sedang mengandung, harus kita lindungi, karena itu tadi saya sampaikan ketika nanti terpapar resikonya besar. Artinya ya potensi-potensi tadi yang saya sampaikan di awal itu harus kita hindarkan. Nah, jadi yang paling penting ibu-ibu yang sedang dan sudah mengandung, ya protokol kesehatan menjadi harga yang harus kita utamakan kemanapun, di dalam rumah pun,
Kemudian ketika keluar rumah ya harus kita jaga dengan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, selanjutnya juga kepada saudariku yang sedang mengandung, pola makan yang sehat harus kita kedepankan. Ikutin nasihat dari dokter, asupan gizi, baik vitamin, baik suplemen makanan tambahan, maupun makanan-makanan yang dimakan sehari-hari dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan gizi, serta memberikan nutrisi kepada bayi yang sedang dikandung. Itu yang perlu kita sampaikan. Yang terakhir adalah bisa hidup pola yang sehat. Artinya ya istirahat cukup, jangan tidur malam. Jadi ketika terbentuknya imunitas itu kan ketika kita bisa istirahat dengan baik, saya kira kita bisa terbentuk imunitas daya tahan tubuh yang cukup. Begitu tip dari saya setelah saya berkeliling di Klaten mendapatkan informasi ada presentasi yang gugur cukup menyedihkan, membuat kita khawatir, tetapi kita nggak perlu khawatir. Mengetahui apa yang saya sampaikan tadi itu, kita bagaimana kita menyikapi dengan bijak. Boleh, tidak ada larangan untuk tidak hamil di saat pandemi, tidak ada. Tetapi yang paling bijak sesuai nasihat pemerintah tadi, yang saya sampaikan di awal tadi. Yang kedua, ikutin protokol kesehatan, pola hidup, sehat. Saya kira menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dengan baik-baik. Begitu saya kira teman-teman RH Channel dan para pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita ketemu di isu lain. Pesan saya, jangan pernah abai protokol kesehatan. Dimanapun Anda, kita berada beraktivitas di luar rumah, protokol kesehatan menjadi harga mati. Karena itu senjata yang paling murah dan efektif dan paling efisien. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat buat kita semua dan selamatkan keluarga kita, selamatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!